Operasi Seroja atau invasi Timor Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Kala itu, militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan alasan anti-kolonialisme. Penggulingan pemerintahan Fretilin yang tengah populer dan juga begitu singkat memicu pendudukan selama 1/4 abad dengan kekerasan di mana sekitar 100 sampai 180 ribu tentara dan warga sipil diperkirakan tewas ataupun juga menderita kelaparan. Kali ini saya Nur akan mengajak Anda mengenal sosok veteran perang Timor Timur, Bapak Virgilius Guterres. Bapak Virgilio, apa kabar Bapak? Baik. Baik ya, sehat selalu. Sehat. Oke Bapak, kira-kira tahun berapa Bapak mulai ikut dalam aksi membela negara? Mulai tahun 77. Waktu itu Bapak bertugas di daerah Waktu itu saya sebagai sukarelawan untuk sukarelawan rela untuk berkorban demi bangsa dan negara di Timor Leste. di Timor Leste. Waktu itu daerahnya tepatnya di mana? Itu di kecamatan saya sendiri, Watu Kerbau, Kabupaten Fikeke. Dia paling ujung provinsi. Iya. Oke Bapak, kala itu banyak yang membantu Bapak dalam aksi membela negara. Banyak. Waktu itu tahun 77 saya sebagai anggota sukarelawan. Setelah 78 angkat saya sebagai komandan regu. Itu saya sudah punya anggota 10 orang. Nah, 9 orang 10 dengan saya. 78 saya sebagai komandan di peleton. Jadi itu sudah punya 30 orang anggota. Jadi mulai saat itu mulai diberikan senjata. Untuk Tapi sebelum itu Bapak, apakah Bapak aksi membela negara tuh Bapak pakai senjata apa sebelum itu saya masih sebagai masyarakat biasa sih, masih orang tinggal di hutan. Ya. Tahun 77 baru pasukan dari Indonesia masuk ke Kabupaten Fikeke, masuk ke kecamatan Watu Kerbau, baru saya turun. Itu sudah jadi ansip sukarelawan. Iya. Beri senjata latihan dulu, baru setelah latihan sudah 1 minggu baru ke perang ke depan. Iya, 1 minggu. Itu di sekitar tahun 77. Nah, apakah penjajah di sana Bapak berhasil kalahkan? Waktu 99 ini memang kalah politik, jadi kami pengungsi datang ke sini. Waktu itu masih aktif dinas. Masih aktif. Iya. Nah, selama perang waktu itu Bapak dapat luka-luka atau cedera dalam tubuhnya Bapak? Itu pernah tidak kena peluru, tapi hanya kekurangan logistik karena bantuan dari pasukan helikopter tidak bisa kasih turun makanan, jadi kami makan bekali hanya garam terus kita di hutan ini makan apa yang ada di kambing. Kalau makan bisa makan daun, nanti kita ikut itu yang makan. Dan juga tidak ada air, akhirnya kita potong tali, kita isap dia pun air. Itu bertahan di hutan dengan pasukan 315. Bapak ya. Nah, kira-kira Bapak, seberapa besarkah cinta Anda kepada negara Indonesia? Ini memang dari tahun 59 nenek moyang kami sudah minta integrasi dengan Indonesia. Jadi memang merah putih ini kami cinta mulai dari 59 sudah cinta merah putih. Jadi pada saat itu Portugis masih ada di Timor Leste. Kami orang tua ini lawan dengan Portugis. Akhirnya orang tua karena pasukan dari Indonesia terlambat datang, akhirnya ditangkap, kan punya orang tua dibunuh habis. Ya, dibunuh. Sampai ini 1959. Dibunuh. Setelah 75 diadakan Partai 5
5 partai itu Portugis dikasih 5 partai. Partai update itu integrasi UDT minta Portu tetap Fertilin yang sekarang merdeka ini, yang Trabalhista dan kota ini yang tidak ada yang pilih tapi dia tidak ada kekuatan. Akhirnya dua ini tidak. Kami bertahan pada saat itu, kami bertahan di sana. Orang dari Fertilin ini terlalu kuat. Akhirnya dia sementara dia memimpin di Timur sebagai merdeka. Tangkap orang update, dibunuh, hukum, siksa. Akhirnya kami punya orang-orang yang tertentu seperti Bruno Abelio Ozur dengan Francisco Lopes Dacu, sekarang duta besar di Amerika. Beliau itulah lari dari Timor Leste menuju ke Jakarta menghadapi Presiden Pak Soeharto waktu itu, minta pasukan masuk di Timor Leste. Akhirnya begitu tahun 75 sudah masuk di Dili, 76 masuk ke Baucau, 77 masuk di VCT. Kami langsung turun karena sebagai partai update kami mempertahankan kami punya partai itu integrasi. Jadi kami mulai tahun 59 sudah Sinta Merah Putih. Nah, sejauh ini Bapak aktifnya sampai tahun berapa Bapak? Aktifnya masuk, kalau hitung mulai dari Sukarelawan berarti sudah 30 tahun. Terakhir Bapak Terakhir jadikan tentara, jadi 89 jadi tentara militerisasi. Dari tentara sampai ke sini 20 tahun sudah. Tahun ini sudah ini 89 kita masuk tentara. Pensiun sudah 2009 sudah masuk di sini baru ini. Pensiun di sini. Sejauh ini apakah dari negara masih memberikan perhatian? Aina mengharap gajian selama yang kami kerja ini. Ya. Selama kerja itu dikasih pensiun, tapi bantuan tidak ada. Ya. Kami harap hanya ini jadi tani. Begitu pensiun kembali jadi tani. Pernah Bapak diberikan penghargaan karena sudah membela negara Indonesia walaupun saat ini sudah terlepas dari kita yang sudah menjadi Timor Leste? Tidak ada penghargaan sama sekali. Tapi tetap Bapak sangat bangga ya Bapak ya, karena Bangga karena mulai tahun 99 sudah integrasi dengan Indonesia, jadi Merah Putih tidak akan lupa. Tetap mati hidup dengan Merah Putih. tetap Merah Putih. Ya, Dan Bapak terus mengajarkan kepada anak-anak untuk tetap cinta Tetap. dengan Indonesia. tetap karena waktu itu mereka masih kecil, jadi mau datang saya bilang, biarpun saya berjuang sekian tahun tapi untuk demi Merah Putih, jadi kalian jangan ikut orang lain mau. Kita ini orang pendatang dari Timor Leste, bukan. Memang Merah Putih mulai tahun 59 kita sudah Merah Putih. Sebenarnya sudah integrasi mulai 59 karena ada sesuatu Portu yang tidak dikasih izin, tidak dilepas di Timor Leste, akhirnya kita tetap di sana. Tapi sekarang sudah di sini berarti kita sudah cinta Merah Putih sampai mati. Sampai mati. Nah, oke Bapak, kira-kira apa harapan Bapak ke depannya untuk para veteran yang masih hidup ataupun juga untuk keluarganya atau keturunannya ke depan? Harapan saya itu sebenarnya saya dapat veteran juga supaya bisa untuk masa depan anak saya dengan cucu dong. Sekarang ini begitu saya istirahat dari dinas, saya harapnya petani pelihara sapi, bikin kebun, baru sekolahkan anak-anak. Tapi kalau gaji
rasa tidak cukup. Anak baik. Nah, kira-kira pesan Bapak sebagai seorang veteran kepada anak-anak muda-mudi saat ini untuk membangun bangsa ini, kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Ini saya pesan bahwa sekarang jalan Bapak biarpun menderita sampai berapa tahun pun sudah lewat. Jadi sekarang masa anak-anak muda ini, kamu jangan lupa dengan berputih. Tetap kerja, tetap apa yang pemerintah dibutuh, kamu harus ikut karena Bapak sudah buka jalan seperti itu, sudah buka jalan untuk sudah kasih sekolah sarjana. Itu berarti sudah sudah kasih jalan untuk masa depan kalian. Biarpun saya kerja tani, tapi sudah kembali ke masyarakat. Jadi kerja tani untuk mendorong tetap kamu kerja ke depan, maju ke depan terus. Jangan sampai lupa dengan merah putih. Selama berbulan-bulan pertama pendudukan, militer Indonesia menghadapi perlawanan pemberontakan yang berat di pedalaman pegunungan pulau. Tetapi dari tahun 1977 sampai 1978, militer memperoleh persenjataan canggih baru dari Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain yang pastinya untuk menghancurkan basis Fretilin. Namun, 2 dekade terakhir melihat bentrokan terus-menerus antara kelompok Indonesia dan Timor Timur atas status Timor Timur. Sampai tahun 1999, Timor Timur memilih untuk merdeka lewat referendum oleh misi PBB di Timor Timur. Dari kisah yang dituturkan Bapak Virgilius Guterres, begitu banyak makna kehidupan dan arti perjuangan yang begitu menyentuh. Rela berjuang membela negara, sampai harus bertahan hidup di dalam hutan dengan menunggu bahan makanan yang diantar menggunakan helikopter. Jikalau bahan makanan sudah habis sebelum helikopter tiba, maka minum air dari batang pohon dan makan ala kadarnya. Lalu, bagaimana dengan kita yang selalu menjajah negara kita dengan korupsi, berdemo, bahkan sampai aksi membakar bendera merah putih?